Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi matematika peminatan untuk kelas 10 IPA, yaitu, nih kalian bisa lihat judulnya ya, persamaan eksponen bentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, ini Ibu kasih kurung lah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas ya bagaimana caranya menyelesaikan persamaan eksponen kalau ketemu bentuknya fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, kita lihat ya bagaimana caranya. Mungkin sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu kalau untuk menyelesaikannya kita harus ingat, harus memperhatikan step-step atau langkah-langkah penyelesaiannya atau syarat-syaratnya. Nah, syaratnya apa saja? Ini dia. Nah, untuk persamaan eksponen bentuk yang sekarang ini, langkah-langkah penyelesaiannya kalian harus mengikuti dua step ini. Yaitu syarat pertamanya adalah kita samakan dulu fx dengan gx-nya. Lalu yang kedua adalah hx-nya sama dengan 0 jika dan hanya jika fx-nya itu tidak sama dengan 0 dan gx-nya juga tidak sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal ya. Nah, ini contoh soalnya. Selesaikanlah persamaan berikut. X kuadrat ditambah 2x kurang 3 pangkat x kuadrat kurang 4 sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 10 pangkat x kuadrat kurang 4. Nah, yang pertama langkahnya kita harus tahu mana yang kita deteksi fx, hx, dan gx-nya. Nah, sini kelihatan ya bahwa fx-nya adalah ini. fx-nya itu sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. gx-nya sama dengan yang ini ya, berarti x kuadrat tambah 3x kurang 10. Lalu hx-nya sama dengan x kuadrat kurang 4. Nah, ini untuk membantu kalian mendeteksinya. Jadi setelah kalau sudah paham, tidak perlu buat ini. Udah tahu misalnya, oh ini fx, ini hx, ini gx, ini hx. Kalau sudah paham, tidak perlu membuat ini. Nah, kita lanjut ke syarat pertama. Kita selesaikan bahwa yang pertama itu adalah fx sama dengan gx-nya. Jadi kita cari dulu, kita samakan dulu fx dengan gx. fx-nya x kuadrat tambah 2x kurang 3 akan sama dengan si x kuadrat tambah 3x kurang 10. Nah, ini gimana kita selesaikan? Kita semua pindahkan ke kiri atau satu ruaskan. Pindahkan semua ke kiri. Jadi x kuadrat tambah 2x kurang 3 dikurang, ini kalau pindah ke kiri jadinya kurang x kuadrat kurang 3x min 10 jadinya tambah 10 sama dengan 0. Jadi ini kita coret ya. Yang bisa dicoret kita coret. X kuadrat sama min x kuadrat itu habis. Lalu kita selesaikan 2x min 3x berapa? 2x kurang 3x itu adalah min x. Min 3 ditambah 10 itu plus 7 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 7. Kita dapat pertama x sama dengan 7. Lalu yang kedua, syarat yang pertama ini ya. Syarat yang kedua adalah ini. Kita cari hx-nya sama dengan 0. Berarti hx-nya sama dengan 0 dulu. Nah, hx-nya berapa? X kuadrat kurang 4. Nah, x kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Jadi x-nya berapa ini? Kita faktorkan. Mungkin ingat ya, memfaktorkan bilangan yang keduanya bilangan kuadrat. X kuadrat kan kuadrat dari x. 4 itu kan akarnya 2 atau bilangan kuadrat dari 2. Jadi ingat ya, ketika ada a kuadrat kurang b kuadrat itu sama dengan a tambah b dikali a kurang b. Jadi ini diakarkan, dia plus 1 kurang 1 min 1. Berarti ini x akarnya adalah 2. Berarti x tambah 2 dikali x kurang 2 sama dengan 0. Itu memfaktorkan khusus kalau bilangannya keduanya adalah bilangan kuadrat. Jadi x sama dengan min 2 dan x sama dengan 2. Nah, kita masukin, kita udah dapat begini, emangnya udah selesai? Belum, makanya kita uji.
Nah, kita uji itu maksudnya adalah karena kita dapat X-nya min 2 dan 2, jadi 2 itu dimasukkan ke fungsi fx dan gx-nya. Jadi untuk pertamanya ini, nah ini ya kita uji ya. Jadi masukin untuk X sama dengan min 2. Jadi fx-nya berapa gitu. Maka fx-nya kan ini ya, X kuadrat. Jadi fx, jadi fx-nya, nah kita coba tadi X-nya kan sama dengan min 2, jadi dimasukin gitu ke fx. Fx-nya berapa tadi? Fx-nya kan X kuadrat, boleh ditulis ulang ya, ini untuk mengingatkan, X kuadrat ditambah 2X kurang 3. Jadi dimasukkan nilai X sama dengan min 2 ini ke sini. Berarti F min 2 nya sama dengan min 2 kuadrat ditambah X nya ganti 2 dikali min 2 dikurang 3. Kita hanya perlu mengetahui apakah dia sama dengan 0 atau tidak. Kalau dia sama dengan 0, maka ini bukan penyelesaiannya. Tapi kalau tidak sama dengan 0, maka ini penyelesaiannya. Nah, berarti berapa nih? Min 2 kuadrat itu 4. Ini 2 kurang 2 kali min 2 itu min 4 dikurang 3. Berarti ini kan min 3 ya. Berarti min 3 tidak sama dengan 0. Lalu untuk si gx-nya lagi. Gx-nya juga begitu, diganti x-nya dengan min 2. Berarti x kuadrat kurang tambah 3x kurang 10 dimasukin g min 2. Berarti min 2 kuadrat tambah 3 dikali min 2 dikurang 10. Berarti ini min 2 kuadratnya 4 ditambah 3 dikali min 2 jadi min 6 kurang 10. Berarti ini berapa ya? Min 12. Nah, min 12 ini tidak sama juga dengan 0. Nah, lalu kita coba lagi X sama dengan 2. X sama dengan 2 dengan cara yang sama, masukin ke fx sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3. Berarti F2-nya berarti 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikurang 3. Berapa nih? 4 tambah 4 kurang 3. Berarti 5. Nah, 5 juga tidak sama dengan 0. Nah, gx-nya juga begitu caranya. X kuadrat tambah 3X kurang 10. Masukin g-nya 2. Berarti 2 kuadrat tambah 3 dikali 2, ganti x-nya 2 dikurang 10. Berarti 4 tambah 6, 10. Ya kan? 4 tambah 6, 10 dikurang 10, 10. Itu 0 ya. 4 tambah 6, 10. 10 kurang 10, 0. Nah, ini 0. Nah, kalau sama dengan 0 bagaimana? Nah, kita lihat ya. Nah, kembali ke syarat tadi bahwa dia itu akan menjadi himpunan penyelesaian jika fx dan gx-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, kita lihat yang si ini si merah, yang si min 2 yang pakai tulisan merah ini ya. Ini ketika di fx dan gx ketika dimasukkan negatif 2, semuanya itu min 3 dan min 2. Sehingga ini artinya yang min 2 ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Kenapa? Karena dia ketika dimasukkan ke fx tidak sama dengan 0 dua-duanya. Nah, begitu. Tapi kalau x sama dengan 2, ini ya tidak sama, tapi ini bukan. Berarti kalau salah satunya bukan, berarti x min 2 ini bukan. Berarti yang ada cuma 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya jadinya berapa aja tadi? Tadi 7 ya, berarti 7 dan min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya 7 dan min 2 saja. Yang 2-nya tidak. Nah, paham kira-kira anak ibu? Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini dia. 2x kuadrat kurang 3x ditambah 13x ditambah 15 pangkat x kurang 3 sama dengan x kuadrat kurang 4x plus 1 pangkat x kurang 3. Nah, kembali ya, kita deteksi dulu mana dia yang fx. Berarti fx-nya ini hx, dan ini adalah gx. Paham ya? Nah, lanjut. Untuk menyelesaikannya, syarat yang pertama tadi apa? Kita samakan dulu fx dengan gx-nya. Nah, fx-nya ini kita tulis kembali.
2x kuadrat kurang 13x tambah 15 sama dengan gx-nya. Jadi ini x kuadrat kurang 4x tambah 1. Nah, seperti tadi kita pindahkan semuanya ke sebelah kiri. Kita tulis ulang. Ini pindah ke kiri jadinya min x kuadrat plus 4x kurang 1 sama dengan, kita kurangkan yang bisa dikurangkan. 2x kuadrat dikurang x kuadrat itu adalah x kuadrat. Negatif 13x ditambah 4x itu min 13 tambah 4 ya, berarti negatif 9x. Jangan lupa x-nya. 15 dikurang 1 berarti 14 sama dengan 0. Dan ini kita faktorkan. Nah, sudah dapat hasilnya, kita faktorkan. Berapa kali berapa yang dijumlahkan, dikali hasilnya 14, dijumlahkan min 9. Jelas ya, 14 itu adalah 7 dikali 2. Ketika dikali 14 berarti hasilnya min, berarti ini min 7 dan min 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 7 dan x-nya sama dengan 2. Kita dapat 2x di ketika syarat yang pertama. Nah, paham ya sampai syarat yang pertama? Untuk syarat yang kedua, hx-nya sama dengan 0. Kita cari hx-nya. Hx-nya sama dengan x dikurang 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3. Hx-nya dengan 3. Ingat syaratnya tadi apa? Ketika dimasukkan, maka ketika dimasukkan x-nya ke fx ini, maka hasilnya tidak boleh sama, tidak boleh hasilnya 0. Berarti karena x-nya sekarang cuma 1 ya. Maaf. Karena x-nya hanya 3, berarti kita cuma misalkan sekali, kita ngujinya cuma sekali. Berarti ketika x sama dengan 3, maka fx-nya berapa gitu. Kita coba fx-nya yang pertama kan 2x kuadrat kurang 13x tambah 15. Masukin deh 3 itu, berarti 2 dikali x-nya kan 2x kuadrat, x-nya aja ya. 3 kuadrat kurang, ini juga ada x, 13 dikali 3 ditambah 15. Ini pangkatnya dulu ya dikerjain. 3 pangkat 2 itu 9 dikali 2 itu 18. 13 dikali 3 39 ditambah 15. Nah, ini hasilnya udah jelas ya berapa? 18 ditambah 15, tambah dulu deh. Hasilnya 30. 33 dikurang 39 berarti negatif 6. Dan jelas ini tidak sama dengan 0. Kita coba, kalau sampai sini berarti udah selesai untuk fx. Lanjut kita coba untuk gx-nya. Nah, gx-nya x kuadrat kurang 4x plus 1. Masukin 3. Berarti 3 kuadrat dikurang 4 dikali 3 ditambah 1. Berarti ini 9 dikurang 12 ditambah 1. Hasilnya min 2. Min 2 ini juga tidak sama dengan 0. Dan karena keduanya memenuhi syarat bahwa tidak sama dengan 0, maka x sama dengan 3 ini juga merupakan himpunan penyelesaiannya. Jadi kita bisa buat hasil akhirnya himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen yang ini adalah ini tadi yang pertama dan yang kedua, lalu yang ketiga. Berarti 7, 2, 3. Boleh diurut ya, nanti boleh jadinya 2,3,7. Nah, ini dia himpunan penyelesaiannya. Paham kira-kira? Nah, insya Allah paham ya. Nah, untuk latihan Ibu cuman mengasih 2 soal saja. Nah, ini soal latihannya ada 2 soal, silakan dikerjakan. Selamat bekerja ya untuk anak-anak Ibu. Jadi kalau bagi kamu yang udah selesai nonton video ini, silakan di komen di kolom komentar dengan nama panjang kalian. Lalu jangan lupa untuk di like juga, di subscribe juga, dan di komenin. Dan juga bisa di share untuk teman-temannya, dan ingatkan teman-temannya bagi yang belum belajar ya menonton video ini. Nah, mungkin sekian dari Ibu, silakan dikerjakan dan dikumpul Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.